Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Saya kadang memperoleh pertanyaan dari orang-orang di sekitar kita atau orang yang telah mem-WA kepada saya terkait dengan puasa teman-teman, di mana dia bertanya apakah ketika kita puasa itu lantas kita menjadi orang yang sakti. Sebenarnya bukan, jawabannya bukan seperti itu teman-teman. Kebanyakan orang yang mau atau gemar melakukan puasa itu bukan karena dia sakti, tapi karena dia bisa menahan. Menahan apa? Menahan dirinya dari nafsu 4 perkara itu. Nafsu 4 perkara ada amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainah. Nah, ketika dia menekan 4 nafsu ini, biasanya batinnya itu akan terbuka, dia akan lebih peka. Terus nanti indera yang lain seperti daya pikirnya, terus instingnya, itu secara otomatis akan terbuka dengan sendirinya. Dan ketika mereka melakukan ini berulang atau gemar berpuasa selama berulang-ulang, mungkin tidak hanya sekali dua kali, ini nanti kecenderungannya ini akan menjadi habit tersendiri. Makanya kalian coba lihatlah orang-orang yang kita anggap sakti atau kita anggap winara. Kebanyakan mereka itu memiliki daya insting yang tinggi, bahkan kita anggap bisa membaca masa depan, kita anggap bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya karena memang kepekaannya tersebut. Karena manusia itu sebenarnya kan 30% itu di dunia fisik. Dan 70% itu di dunia batin. Dan dunia batin ini yang bisa menerka adalah batin. Kita tidak bisa melihat aura orang kalau kita tidak bisa menerka dari dunia batin ini. Kita tidak bisa melihat mimpi orang ketika kita tidak bisa mengontrol dari dunia batin ini. Dan biasanya jalannya salah satunya adalah melalui meditasi. Ketika orang melakukan meditasi, biasanya dia akan bisa menelusur ke arah sana. Cuma meditasi sendiri ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Bahkan ini tidak bisa dikejar dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Biasanya butuh waktu yang lama dan kontinu. Bahkan meditasi dasar aja biasanya adalah merilis. Merilis apa? Merilis sampah-sampah yang kita pikirkan selama ini, yang kita dapatkan selama ini, sampai dia benar-benar bersih. Walaupun nanti itu kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Setelah itu bersih, baru kita lanjut ke meditasi selanjutnya. Ada meditasi penggambaran, ada meditasi permohonan, ada meditasi penerawangan, bahkan ada meditasi meraga sukma. Itu juga ada nanti tingkatan-tingkatan tersendiri. Tapi kembali lagi yang kita bahas terkait dengan puasa yang bisa meningkatkan kesaktian ini sebenarnya bukan tentang kesaktian, tapi tentang kepekaan. Ketika kalian sebagai orang Jawa misalnya, itu di Jawa itu ada keyakinan bahwa orang yang tekun muasani atau berpuasa untuk hari kelahirannya, biasanya cenderung mereka di dalam perjalanan hidupnya itu akan diberkahi dan penuh dengan keselamatan. Bahkan kalau mereka memang dalam keadaan tersebut itu bisa mewariskan kepada anak cucunya, itu anak cucunya itu akan terwaris dari nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan dalam puasa tersebut. Nah, biasanya ini bisa dilakukan dengan puasa 1 hari, puasa 3 hari, atau puasa beberapa hari. Ini tergantung dari guru masing-masing. Ada yang melakukannya seperti puasa Ramadan, ada yang bisa melakukannya mulai dari asar sampai maghrib di hari berikutnya. Ini juga tergantung dari guru masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan ketika si B ngomong begini, terus si A ngomong begini, si C ngomong begini. Kita tidak bisa menyalahkan.
Karena setiap orang itu punya guru keilmuan masing-masing dan mereka itu biasanya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi pada dasarnya semua itu sama. Orang yang berpuasa untuk menguasai hari lahir ini adalah bentuk rasa syukur atas kelahirannya tersebut. Dan tidak heran kecenderungan orang yang melakukan puasa di hari lahir ini, di samping untuk rasa syukur ini, biasanya mereka digunakan untuk membangkitkan kualitas spiritual mereka, membangkitkan kepekaan batin, membangkitkan keberuntungan, membangkitkan kejayaan, kekayaan, kesaktian, keberkahan, kesehatan, keharmonisan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Makanya, jika kalian ingin mencoba, cobalah dari puasa ini. Bahkan orang yang ingin melakukan suatu awal mula atau permulaan, misalnya membangun rumah atau membangun usaha atau pergi bekerja, biasanya kan kalau bisa dimulai pada hari lahirnya, kalau bisa, karena ini hari lahir adalah hari yang dimana orang lahir itu kan penuh dengan energi-energi yang mengarungi kelahiran tersebut. Biasanya ada hubungannya dengan keberuntungan bagi orang tersebut. Dan keberuntungan ini kan biasanya kan hari lahir, terus setelah itu selang 4 harinya, misalnya kayak Kanjeng Nabi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, makanya dia berpuasa di hari Senin dan Kamis, seperti itu. Terus kembali lagi ke puasa tadi, puasa bisa kalian lakukan, misalnya kalian lahir hari Senin, itu kalian misalnya hari Senin itu kalian puasani selama sehari semalam bisa. Katakanlah biasanya kan dari imsak atau sebelum subuh sampai nanti jam 12 malam atau jam 1 malam bisa. Atau mungkin kalian puasani dari misalnya ini hari Minggu setelah asar. Kalian sudah puasa terus nanti Senin kan sehari sampai nanti maghrib baru selesai, itu bisa. Atau kalian berpuasa selama 3 hari. 3 hari biasanya ada yang menaruhnya di tengah, ada yang menaruhnya di depan. Tapi kecenderungannya itu biasanya ditaruh di tengah. Misalnya kalian lahir di hari Senin, biasanya kan Minggu puasa, Senin puasa, terus Selasa puasa. Biasanya seperti itu. Terus waktunya gimana? Waktunya tergantung kalian bisa melakukan seperti puasa Ramadan. Misalnya fajar sahur, terus nanti maghrib buka, terus fajar sahur lagi, maghrib buka, seperti itu. Atau mungkin sehari kalian hanya berbuka dan sahur 1 kali ketika waktu maghrib, itu juga bisa. Dan ini tergantung versi masing-masing teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan versi yang mana. Karena kalau kalian berbeda guru, berbeda aliran, biasanya itu akan ada versi-versi yang mungkin mirip tapi berbeda. Apalagi doa dan niat. Biasanya itu cenderung ada perbedaan. Seperti itu. Terus bagaimana cara melakukan? Cara melakukannya seperti ini. Kalian coba cari weton Anda atau cari informasi terkait dengan hari kelahiran Anda. Setelah ketemu, terus kalian sebelum melakukan ini, cobalah untuk bersuci. Entah itu mandi besar, entah itu apalah. Kalau bisa diikuti dengan sholat tobat atau apa sebagai bentuk penyucian diri. Kan seperti itu. Kita lama sih mungkin kita tidak sadar bahwa kita itu ada bala atau ada karma itu karena dosa atau apa. Kita tidak tahu, makanya kalau bisa diawali dengan bersuci itu dengan mandi besar dan juga sholat tobat seperti itu. Terus yang kemudian ketika mau melakukan puasa tersebut, niat.
niatnya ini biasanya kalau orang Jawa itu ditunjukkan kepada sedulur papat limo pancer, biasanya untuk muasani diri sendiri dan sedulur papatnya. Biasanya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya kan agar mereka itu memberikan kode ketika kita mau berjalan ke arah mana, itu mereka memberikan kode. Oh, jalanmu salah, oh jalanmu benar. Biasanya seperti itu. Dan mereka cenderung memberi arahan. Kalau di dalam Quran kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini kan manusia itu memiliki 4 malaikat ya, termasuk sedulur papat ini kan bisa disebut dengan malaikat. Nanti masih didampingi dengan jin korin dan malaikat kafadoh kan seperti itu. Ini malaikat papat kan sebenarnya kan malaikat penghantar wahyu. Terus malaikat pencabut nyawa itu, malaikat pemberi rezeki, dan yang satunya adalah malaikat pemberi ilmu atau apa kan seperti itu. Nah, seperti itu kalian coba puasani setiap hari kelahiran kalian puasani. Nanti efeknya juga akan bagus. Biasanya kalau orang Jawa kan memerintahkan untuk berpuasa selama 7 kali. Nanti di puasa terakhirnya biasanya dia minta ngebleng. Terus nanti kalau sudah selesai semua berhasil, biasanya diselamati kan gitu. Diselamati bisa among-among atau selamatan sebagai bentuk syukur dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau kita di hari kelahiran kita itu selalu mempuasani, itu jauh lebih baik teman-teman, daripada kita melakukan misalnya mencapai target 7 kali atau gimana. Itu jauh lebih sulit kita pikirkan, karena nanti misalnya ketemu bulan Ramadan atau mungkin berhalangan bertabrakan dengan hari tasyrik dan lain sebagainya, ini kan cukup menyulitkan diri kita. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, silakan mencoba. Insya Allah kehidupan teman-teman semua juga akan diberikan keberkahan lah, diberikan jalan yang baik. Seperti itu. Itu adalah gambaran tentang puasa weton. Semoga kita semua bisa belajar bareng lah tentang hari ini, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik tentang puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.